Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita masih membahas tentang agama Islam, MTSN ya. Kisah Ka'ab bin Malik dan cerita tidak turut sertanya dalam perang Tabuk. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik, salah seorang anak Ka'ab yang menjadi penuntunnya saat Ka'ab telah buta, berkata, "Saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang peristiwa tertinggalnya dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk." Ka'ab berkata, "Saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah dalam setiap peperangan dipimpin sendiri oleh beliau, kecuali dalam peperangan Tabuk. Selain dari itu, aku memang tertinggal pula dalam perang Badar. Tetapi tidak seorang pun dapat disalahkan bila tertinggal, tidak ikut serta ketika itu, karena Rasulullah SAW pergi dengan maksud hendak menghadang kafilah Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan mereka dengan musuhnya tanpa terduga sebelumnya. Aku telah baiat bersama Rasulullah SAW pada malam Aqobah ketika kami bersumpah setia untuk Islam, dan aku tidak senang kalau malam Aqobah itu dipersamakan dengan perang Badar, sekalipun perang Badar itu lebih terkenal dari Aqobah di kalangan orang banyak." Kemudian cerita mengenai ketertinggalanku dari Rasulullah dalam perang Tabuk ialah, sesungguhnya aku belum pernah sedikit pun merasa diriku lebih kuat dan lebih mampu dari keadaanku ketika tertinggal tidak ikut dalam perang itu. Demi Allah, aku belum pernah menyiapkan 2 kendaraan kecuali menjelang peperangan Tabuk itu. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW bila akan berperang menyamarkan dengan tujuan lain. Namun dalam perang Tabuk ini, Rasulullah SAW tidak menyamarkannya. Rasulullah SAW merencanakan penyerangan pada musim panas yang terik dan akan menempuh perjalanan sangat jauh, serta akan menghadapi musuh yang sangat besar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kaum muslimin tugas berat yang bakal mereka hadapi agar mereka bersiap-siap dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi peperangan ini. Beliau memberitahukan sasaran dituju. Kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah SAW di dalam peperangan itu sangat banyak, tetapi tidak ada satu daftar yang mencatat nama-nama dan jumlah mereka. Seandainya seseorang berkehendak untuk tidak ikut dalam peperangan itu, ia pasti akan mengira bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan hal itu. Rasulullah melaksanakan perang Tabuk pada musim buah-buahan dan cuaca berawan. Sebenarnya hatiku lebih cenderung untuk mengikuti perang itu. Rasulullah SAW bersabda, "Dan kaum muslimin telah bersiap-siap, sementara aku merencanakan untuk berkemas-kemas bersama mereka besoknya saja. Kemudian saya pulang, tetapi saya belum juga mempersiapkan diri sama sekali. Serta saya berkata dalam hati, saya mampu untuk ikut berperang kapanpun saya berkehendak. Akan tetapi, keadaan seperti itu terus berlarut dan Rasulullah serta kaum muslimin telah siap untuk berangkat. Tetapi saya belum juga terdorong untuk mengikutinya. Saya pulang tetapi saya belum juga mempersiapkan diri. Toh saya bisa mempersiapkan dalam 1 atau 2 hari untuk kemudian aku bergabung dengan mereka." Keesokan harinya setelah mereka selesai bersiap-siap, aku pulang ke rumah. Namun aku tidak berbuat apa-apa. Hal yang demikian itu berlarut terus hingga tiba saatnya keberangkatan pasukan perang ini. Dan saya masih punya pendirian bahwa saya masih bisa mengejar pasukan itu. Ketika aku mulai berkemas dan keluar hendak menyusul Rasulullah SAW, namun keinginan aku tetap saja tidak mampu berangkat. Setelah Rasulullah berangkat perang, saya merasa sedih sekali. Kalau keluar tidak mendapatkan seorang pun di antara kaum muslimin kecuali orang-orang munafik atau orang-orang lemah yang memang diberi kemurahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebut nama saya sehingga sampai di Tabuk. Sewaktu di Tabuk dan beliau sedang duduk-duduk bersama dengan kaum muslimin, barulah beliau bertanya, "Apa yang diperbuat Ka'ab bin Malik?" Seorang laki-laki dari Bani Salamah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia terhalang karena merasa sayang pada selimutnya itu." Kemudian Mu'adz bin Jabal berkata kepada laki-laki dari Bani Salamah, "Alangkah buruknya perkataanmu. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami tidak mengenal Ka'ab kecuali selalu berbuat baik." Rasulullah SAW lantas terdiam. Setelah ada berita bahwa Rasulullah SAW telah datang dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku, dan saya hampir saja berdusta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada diriku, karena saya ingin menghindari kemurkaan beliau.
dan saya sudah berusaha untuk meminta pendapat ke seluruh keluargaku dalam mencari alasan. Setelah ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah benar-benar datang dari Tabuk, maka hilanglah dari ingatanku segala pikiran buruk itu. Aku mengerti benar bahwa aku tidak akan lepas sedikit pun dari hukuman, walaupun dengan berbagai alasan. Karena itu aku bertekad hendak mengaku terus terang atas kesalahanku. Pagi-pagi waktu subuh, Rasulullah SAW tiba. Seperti biasa apabila beliau tiba dari suatu perjalanan, beliau langsung ke masjid lalu sholat 2 rakaat, kemudian duduk di tengah-tengah orang banyak. Pada saat itu datanglah orang-orang yang tidak ikut berperang untuk mengajukan alasan-alasan mereka kepada beliau dan bersumpah kepadanya. Semuanya berjumlah lebih kurang 80 orang. Rasulullah SAW menerima alasan dan sumpah-sumpah mereka yang tampak nyata dan memohonkan ampun untuk mereka. Sedangkan hal-hal yang tersembunyi atau yang mereka rahasiakan, beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu saya menghadap Rasulullah dan mengucapkan salam, beliau tersenyum sinis, senyum kemarahan. Lalu beliau bersabda, "Mari ke sini." Saya pun datang, mendekati dan duduk di hadapan beliau. Beliau langsung bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut? Bukankah kamu telah membeli kendaraan?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya saya duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk dunia ini, niscaya saya akan mencari jalan keluar dari kemarahannya dengan berbagai alasan. Karena saya cukup mahir berdebat, tetapi demi Allah saya yakin seandainya saya berdosa kepada Anda, yang mungkin Anda meredai dan menerima alasan saya. Namun, nanti Allah akan murka saya lewat Anda. Dan seandainya saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada diriku, niscaya Anda akan sangat murka kepadaku. Tetapi saya tetap mengharapkan kemaafan dari Allah. Demi Allah, sesungguhnya saya tidak mempunyai alasan apapun juga. Dan demi Allah, sesungguhnya saya belum pernah merasa sesehat dan selapang ini di mana aku tidak turut berperang bersama-sama Anda." Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kamu katakan adalah suatu kejujuran. Pergilah kamu dan pergilah sampai Allah memutuskan perkara untukmu." Sewaktu saya pergi, orang-orang Bani Salamah mengikutiku. Saya berkata, "Demi Allah, kami belum pernah mengetahui kamu berbuat kesalahan sebelum ini. Kenapa kamu tidak meminta maaf saja kepada Rasulullah, sebagaimana orang-orang lain yang tidak ikut berperang dan juga minta maaf dengan mengajukan alasan? Niscaya dosamu diampuni Allah berkat permohonan ampun dari Rasulullah bagimu. Demi Allah, mereka selalu menyalahkan sikapku sehingga saya akan bermaksud untuk kembali kepada Rasulullah dan menarik pengakuanku semula. Tetapi kemudian saya bertanya kepada orang-orang Bani Salamah, apakah ada seseorang yang menerima keputusan seperti saya ini?" Mereka menjawab, "Ya, ada 2 orang yang mengatakan seperti apa yang kamu katakan, dan keduanya itu mendapatkan keputusan seperti keputusan yang diberikan kepadamu." Saya bertanya, "Siapakah kedua orang itu?" Mereka menjawab, Murrah bin Ar-Rabi'ah Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Mereka mengatakan kepadaku bahwa mereka berdua adalah orang-orang saleh yang turut dalam peperangan Badar dan orang-orang yang pantas menjadi teladan. Tetapi mereka menerangkan hal kedua orang itu, aku pun berlalu. Dan Rasulullah melarang kaum muslimin bercakap-cakap dengan kami bertiga, yaitu yang tidak ikut perang Tabuk. Maka orang-orang menjauhi memboikot kami. Sikap mereka berubah terhadap kami sehingga saya merasa seperti orang asing di negeri yang aku diami, di mana penduduknya aku kenal selama ini. Hukuman seperti ini aku alami selama 50 hari. Kedua teman saya, mereka tetap tinggal di rumah dan menangis terus-menerus, sedangkan saya adalah termuda dan terkuat di antara ketiga orang itu. Saya tetap keluar dan ikut sholat bersama-sama kaum muslimin, serta mondar-mandir ke pasar juga. Akan tetapi tidak pernah ada seorang pun yang menyapa saya. Bahkan pernah saya mendekat Rasulullah dan memberi salam kepada beliau, di mana waktu itu beliau sedang duduk sehabis sholat. Dalam hati kecilku timbul pertanyaan, apakah beliau berkenan menggerakkan bibir beliau untuk membalas salam saya atau tidak. Kemudian saya langsung sholat di depan beliau sambil melirik. Ketika saya sedang sholat itu, beliau memandang diriku, dan bila saya meliriknya, beliau membuang muka. Setelah suasana diboikot kaum muslimin seperti itu berjalan agak lama, pada suatu sore saya menaiki dinding rumah Abu Qatadah. Dia sepupu saya dan dialah orang yang paling saya senangi. Kemudian saya mengucapkan salam kepadanya, tetapi demi Allah dia tidak membalas salam saya itu. Lantas saya berkata kepadanya, "Wahai Abu Qatadah, demi Allah saya ingin mendengar jawabanmu. Tidak tahukah kamu bahwa saya tetap mencintai Allah dan Rasulnya?" Abu Qatadah diam saja. Saya bertanya lagi, tetapi dia tetap membisu. Saya bertanya lagi, akhirnya dia menjawab juga dengan ucapan, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka mengucurlah air mataku mendengar jawabannya. Saya segera kembali, yaitu dengan naik dinding rumah Abu Qatadah.
Oke, nanti ada seri keduanya ya. Kita akan lanjutkan nanti seri kedua. Demikian dulu ya. Ini tentang perang Tabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.